Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divula Deul Haq dengan NIM 120220139 dari kelas SI 4609. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman yang sudah saya buat. Di sini saya membuat program kriptografi pesan dan file. Jadi agenda yang akan saya lakukan ketika berpresentasi di sini, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang, selanjutnya saya akan membahas deskripsi singkat untuk programnya sendiri dan juga ada run program dan user guide, dan diakhiri dengan penjelasan struktur program secara garis besarnya. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang bagaimana program ini terbuat. Jadi dalam tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman, setiap mahasiswa diharuskan membuat program menggunakan GUI atau Tkinter berdasarkan materi yang telah diberikan. Untuk itu saya memutuskan untuk menciptakan program yang dapat menjaga keamanan data seperti password atau kata sandi di media sosial. Salah satu metode yang pernah saya dengar yaitu kriptografi dengan metode Caesar Shipper yang kebanyakan digunakan untuk mengamankan pesan. Caesar Shipper sendiri adalah program yang mudah digunakan, di mana karakter-karakter pada teks awal digeser dengan jumlah pergeseran yang sama. Program yang saya buat dapat melakukan enkripsi dan deskripsi pesan maupun file menggunakan metode tersebut, yaitu Caesar Shipper. Lanjut, untuk deskripsi singkat terkait program yang saya akan buat dan saya akan presentasikan, yaitu program yang saya buat akan menggunakan bahasa Python yang terdiri dari 3 file kode yang saling terhubung. Kode pertama akan menjadi kode base yang akan berfungsi sebagai halaman awal dan menu utama yang akan menghubungkan dengan 2 kode lainnya, yaitu kode untuk program kriptografi pesan dan untuk kriptografi file. Oke. Selanjutnya saya akan membahas program. Pertama saya akan coba untuk running program. Di sini saya running di main programnya dulu, program utama. Di sini tampilannya seperti ini ya programnya ya, program kriptografi pesan. Bisa dibesarin, cuma lebih enak untuk di sini agar bisa ngejelasin yang ininya juga. Dan juga untuk tampilan awal sebenarnya memang defaultnya kayak gini, hanya saja kalau di zoom itu pun memungkinkan. Di sini pada program Brace ada beberapa tombol pilihan. Yang pertama enkripsi pesan, enkripsi file, dan keluar. Lalu saya akan membuka enkripsi pesan terlebih dahulu untuk membuka kriptografi enkripsi pesan. Oke, di sini sudah terbuka programnya dan di sini sudah menampilkan ya, ada judul dan ada petunjuknya, mohon inputkan pesan dan pin, kemudian pilih menu. Kita perlu menginputkan pesan di sini. Coba saya akan menginputkan pesan, tolong aku di jalur 2. Di sini pesan bisa menggunakan simbol, bisa menggunakan huruf alfabet, dan bisa menggunakan angka juga. Dan di sini kita bisa menginputkan pesan secara manual dengan mengetiknya di keyboard, ataupun memencet tombol suara di sini untuk menginputkan secara otomatis menggunakan speech recognition. Hanya saja di sini perlu menggunakan koneksi internet. Tolong aku di jalur 2. Oke, di sini sudah terinput dan langkah selanjutnya kita hanya perlu menginputkan pin di sini. Misalkan saya masukkan 1 2 3 di sini, pin yang ditampilkan akan langsung berbentuk kayak seperti ini ya, sandi ya, agar tidak terlihat. Oke, kita akan coba enkripsi saja di sini. Oke, di sini sudah menjadi kode-kode yang sudah di-generate nih, pesan yang sudah di-enkripsi akan berbentuk seperti ini. Dan saya lupa menjelaskan bahwa pinnya perlu menggunakan angka ya. Misalkan pinnya kita pakaikan huruf, dia pin harus berupa angka gitu. Ini pinnya ya. Dan untuk mendeskripsikannya gampang aja, kita perlu copy paste saja di kolom pesan dan masukkan pinnya yang tadi ya, 1 2 3, dan klik deskripsi dan nanti akan muncul di kolom hasil ini, tolong di jalur 2. Dan sudah tinggal mencoba program yang satunya. Dan untuk close bisa di pojok kanan atas, klik close dan
klik OK. Di sini ada konfirmasi ya. Dan selanjutnya kita akan pilih menu untuk enkripsi file. Di sini secara konsep sebenarnya sama, hanya saja di sini untuk instruksinya kita dimohon untuk menginputkan PIN terlebih dahulu, kemudian baru pilih menu enkripsi maupun deskripsi. Ini program cryptography file. Di sini coba kita 1, 2, 3 dulu untuk PIN-nya, kemudian klik enkripsi dan nanti akan dialihkan ke tab di mana kita bisa pilih file yang akan kita enkripsi di laptop kita. Di sini saya akan milih untuk gambar. Kita akan enkripsi, kemudian saya akan pilih programnya enkripsi, kemudian saya pilih yang ini juga enkripsi ya. Dan kita akan lihat di sini nih, ini apa namanya filenya, apakah yang sudah dienkripsi, bakal hasilnya gimana. Coba kita untuk gambar, di sini ada tulisannya it appears that we don't support this file format. Kemudian untuk program Python-nya jadi error kayak gini ya. Kemudian untuk Word-nya di sini ada gambar error gitu, ada instruksi error dan lain-lain, nggak bisa dibuka lah. Dan untuk kita akan kembali lagi, dan untuk mendeskripsikannya gampang saja. Di sini perlu masukkan PIN lagi, misalnya tadi 1, 2, 3, kemudian kita klik deskripsi. Selanjutnya kita akan pilih di sini ke file yang tadi kita sudah enkripsikan, kita akan deskripsikan. Oke, deskripsi, ini juga deskripsi, kemudian proposal juga deskripsi, dan kita buka di sini sudah normal kembali ya gambarnya ya. Untuk program Python-nya juga udah normal kembali. Kemudian untuk filenya juga, Word-nya juga udah normal ya di sini ya. Tidak ada kesalahan karena kita sudah deskripsikan programnya di sini. Oke, secara singkat seperti itu ya untuk ya sedikit running program dan user guide dari program yang telah saya buat. Dan kita akan klik exit dan muncul ada pop up juga untuk mengonfirmasi. Kemudian ini program utamanya tidak tertutup ya, dan kita bisa menutupnya dengan klik exit yang ada di sebelah sini maupun yang di sini keluar. Fungsinya sama untuk menutup programnya. Dan pada agenda selanjutnya saya akan membahas terkait struktur programnya ya. Secara saya coba menjelaskan secara singkat ya, semoga di sini. Untuk yang pertama saya akan membahas untuk program base-nya ya, atau main programnya. Di sini saya menggunakan modul ya, modul import tkinter, pasti di sini STK, dan perlu ini message box juga. Dari tkinter kita import message box, dan kita pun maksudnya saya mengimport modul shop process di sini. Jadi fungsi-fungsinya nanti akan saya jelaskan. Kalau untuk tkinter ya sudah pasti untuk GUI. Untuk message box yang tadi pop up tuh, di ini pop up ini pakai apa namanya message box. Dan untuk sub process ini untuk membuka file. Ini misalkan membuka file Python lain, ini memerlukan modul ini apa namanya sub process. Di sini yang pertama saya lakukan adalah membuat sebuah fungsi, 3 fungsi sih. Kalau di sini saya membuat 3 fungsi. Fungsi yang pertama untuk membuka program message encrypt atau enkripsi pesan. Di sini saya namanya open_python file. Di sini menggunakan namanya modul ya, modul atau apa bahasanya namanya, modul subproses ya untuk menjalankan program ini. Di sini kita perlu menaruh file pathnya dulu, karena di sini di bagian file message encrypt, jadi saya copy pastekan file pathnya di sini dan menggunakan subproses untuk membuat fungsinya. Dan untuk yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya juga sama, hanya saja di sini saya membuatnya untuk yang file encrypt ya, untuk membuka file codingan enkripsi file. Dan selanjutnya untuk fungsi selanjutnya ada on closing di sini. Ini untuk konfirmasi tadi yang notifikasi pop up apakah Anda ingin keluar, yaitu menggunakan message box. Dan selanjutnya paling membuat jendela utama dari GUI di sini.
Windows sama dengan Tkinter, dan di sebelah pojok kiri atas ada ulang follow di sini nih, dengan ukurannya 540x500. Dan kemudian untuk mengimport ini nih apa namanya backgroundnya, saya pakai ini background image tk.photo image menggunakan label juga. Dan selanjutnya di atas GUI-nya pun saya membuat canvas di sini. Jadi ini sebenarnya saya buat nyatu, sebenarnya nggak terlalu nyatu kalau diperhatikan dengan seksama, karena di sini saya memanfaatkan canvas ya. Jadi saya lebih ngeprogramnya di canvas bukan di GUI-nya dia. Jadi ya, jadi selanjutnya saya pun akan mengeprogram buat canvasnya. Sini bagi canvasnya .png. Ini kalau secara keseluruhan ini dia menggunakan yang GUI-nya ya, gambarnya ya, backgroundnya. Cuma kalau ya background kotak cuma kayak gini kotak tuh, dia nih background kayak gininya tuh dia background canvas. Jadi saya buatnya tuh. Dan selanjutnya saya lebih ke ini sih, dicondong buat ngeprogram canvasnya dengan seperti ini nih, misalkan title.label nih yang program kriptografi menggunakan canvas. Di sini tk.label, kemudian ini teksnya program kriptografi, dan ada fontnya. Di sini ya ditunjukkan fontnya ya, Arial ukuran 20 port dengan ininya apa namanya backgroundnya putih dan teksnya berwarna hitam. Dan selebihnya kayak gitu juga. Untuk pilih header labelnya, yang pilih menu ini juga pakai tkinter.label. Dan saja kalian enkripsi pesan, enkripsi file, dan keluar ini menggunakan button ya, tkinter.button di sini, karena kita mau mengintegrasikannya dengan fungsi yang tadi saya sudah buat di sini, open file dan file. Di sini untuk yang fungsi ini yang enkripsi pesan akan dihubungkan dengan yang message encrypt nih, open underscore python file nanti. Jadi ketika diklik tombolnya akan menjalankan fungsi yang ini. Begitu juga yang enkripsi file juga iya, dan yang keluar juga on closing juga iya. Dan ketika ini juga sudah terintegrasikan dengan si fungsinya yang di sini nih, bagian window.protocol web.window. Jadi dia pakai memanggil fungsi on closing. Dan terakhir window main loop, ini program wajib di Tkinter agar terus ngelooping agar GUI-nya ini terus-terusan muncul gitu. Cara singkatnya gitu. Dan untuk program selanjutnya, program message encrypt. Ini program message encrypt. Oke, benar-benar biar kelihatan sedikit. Nah, ini kita hapus aja sih, karena ketika dihapus tidak akan menutup program yang lainnya. Jadi ini programnya satu kesatuan gitu. Dan di sini untuk program kriptografi pesannya saya menggunakan pasti modulnya import modul Tkinter. Selanjutnya modul message box juga untuk yang pop up tadi. Dan untuk saya di sini menggunakan modul string ya, untuk merumuskan algoritma Caesar Shipper-nya. Nanti saya akan jelaskan. Dan import juga modul speech recognition untuk menginputkan pesan menggunakan suara. Di sini saya membuat daftar karakter yang dapat digunakan untuk enkripsi, yaitu ABC, dan di sini bentuknya string printable maksudnya. Kemudian di sini saya membuat beberapa fungsi di sini ada banyak lah. Bisa saya akan jelaskan cara singkat untuk satu-satu. Untuk pertama saya membuat fungsi dev enkripsi di sini. Ini secara singkatnya sih merupakan rumusnya ya, merupakan algoritmanya dari si Caesar Shipper sendiri. Di sini dengan menggeser struktur dari pesan yang saya inputkan dengan pin yang diinputkan, yang nantinya akan meregenerate kode yang acak gitu. Dan di sini saya menggunakan modul 100 ya, untuk
ya, agar kita bisa input apa ya, berupa hasilnya bisa ya, kita bisa input alfabet, nomor, dan simbol juga bisa kita algoritmakan, kita enkripsikan. Dan di sini zipper.abc, jadi kayak menambahkan kata kalimatnya dan merubahnya nanti. Dan untuk selanjutnya saya juga membuat fungsi deskripsinya ya, ini hanya rumusnya saja dari algoritma Caesar-Schippernya. Ibaratnya untuk logikanya algoritma Caesar-Schippernya di sini enkripsi sampai deskripsi. Selanjutnya saya juga membuat fungsi untuk on encrypt ya. Jadi di sini setelah tadi fungsi yang kita sudah buat ini yang enkripsi, kita masukkan ke sini untuk bisa istilahnya terintegrasi dengan programnya ya. Jadi kalau ini masih hanya sekedar rumusnya saja, dan ini kita membuat fungsi untuk ya langsung meregenerate kodenya di sini. Jadi kita meminta pesan dan meminta pinnya, keynya di sini, dan ketika di pencet enkripsi dia akan mereplace kalimat yang tadi kita sudah buat menjadi kode-kode yang tadi kayak acak-acak itu. Dan nanti ketika misalkan ini juga yang akan diintegrasikan dengan tombol-tombol ya, yang ini on encrypt dan on decrypt, sedangkan ini hanya untuk rumusnya saja. Ya, selanjutnya paling saya membuat fungsi yang speech recognition di sini untuk menginput pesan menggunakan suara ya. Di sini fungsinya strukturnya seperti ini, dan paling ini nih yang saya buat tekankan yang buat language-nya. Di sini saya ubah id strip id kapital di sini untuk agar pesan yang dikenali itu berbahasa Indonesia. Kalau tidak diubah secara default itu dia akan menangkap pesan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita inputkan pesan dalam bahasa Indonesia, dia akan munculnya itu pesan bahasa Inggris, jadi agak kacau gitu. Jadi kita perlu mengubahnya language-nya menjadi Indonesia di sini. Dan ya, kalau misalkan pesan yang kita sebutkan acak juga, dia akan memunculkan error ya. Dan ketika tidak ada koneksi juga, atau koneksinya bermasalah juga memunculkan error. Dan selanjutnya ada fungsi toggle text di sini. Sebenarnya fungsi toggle text dia ini nih yang membuat pesan berkedip ya, di fungsi kabut-kabut aja, cuma buat penanda aja lah. Untuk fungsi toggle textnya ini yang membuat pesannya berkedip ya, dari hitam menjadi merah. Dan untuk fungsi def on closing jadi kayaknya udah dijelaskan di yang sebelumnya di main program, ini untuk yang menutup. Kemudian untuk GUI secara untuk ketiga program yang saya buat ini saya bikin mirip-mirip sehingga sama-sama, paling bedanya tuh dia di ini nih, pesan input kita pakai taginter.entry karena kita akan menginput pesan ya. Jadi kita menggunakan taginter.entry. Kemudian yang beda lagi kalau yang button jadi sudah ada ya. Paling kalau yang button enkripsi di sini kita integrasikan dengan command on encrypt, deskripsi juga on decrypt. Kemudian kalau yang suara di sini pakai speech recognition. Ya, paling ini untuk ini nih, tk.text yang menginputkan hasil outputnya di sini. Kita pakai taginter.text, dan scroll bar yang di sebelah sini nih saya tambahkan ketika menginputkan pesan terlalu panjang bisa di scroll agar terlihat pesan sebelum-sebelumnya. Kemudian ya, yang lain-lain masih sama sih. Oke, kita akan membahas program selanjutnya. Program terakhir, file encrypt. Ini secara program lebih singkat daripada yang message encrypt tadi. Nah, di sini kita perlu menggunakan mengimport modul ya awal-awal ya. Taginter sudah pasti, dan dari Taginter kita perlu mengimport modul file dialog yang nanti saya akan jelaskan, dan ada message box juga.
Saya akan jelaskan sedikit untuk fungsi enkripsinya di sini. Untuk enkripsi gambarnya di sini saya membuat fungsi untuk enkripsi gambar yang di sini nih. Jika di Z ini akan memunculkan fungsi ini. Jadi fungsi ini kita akan membuka kayak gini nih, kayak tab gitu. Ini tabnya ini baru namanya file dialog. Jadi kita input modul file dialog, fungsinya untuk memunculkan ini nih, memunculkan file dialog, memilih file yang ada di device kita, di laptop kita. Dan di sini juga langsung ini kalau misalkan tadi saya yang mana ya mau message nih, ini kalau yang on encrypt kan langsung nih menginput pesan-pesan input get, input get ini. Jadi langsung nih kalau udah encrypt image kita nggak perlu mengambil fungsi-fungsi yang lain. Karena saya untuk program yang ini dia agak sedikit beda, cuma untuk logikanya sama ya, untuk cara konsep sama, menggunakan Caesar Zipper. Hanya saja di sini sudah langsung terintegrasikan dengan fitur yang ada di Python ini. Dan sebenarnya untuk program kriptografi sendiri pun sudah ada di Python ya, untuk modulnya kalau nggak salah. Nah di sini untuk variasi aja. Di sini setelahnya kita pakai try with OpenRB as file, dan di sini pakai image sama dengan byte array. Nah jadi di sini langsung membuat yang array, jadi kita nggak perlu pakai rumus yang tadi menggunakan string dan lain-lain, langsung dijadikan byte array ya dari file yang kita read gitu. Kemudian ini pun di enumerate-nya ya, for index value in enumerate image-nya, nomor image-nya yang nantinya akan dimasukkan pada kodenya yang mengacak. Cuma kalau di sini tuh yang saya pahami untuk kodenya sendiri, dia mereplace file yang sudah ada menjadi file yang korup. Jadi ini misalnya download JPEG, ini kan file yang ada, misalkan kita akan enkripsikan, dia akan mereplace dengan file yang korup. Dan ketika kita deskripsikan juga mereplace dengan file yang sebelumnya gitu. Dan untuk descript juga sama saja. Hanya paling kalau misalkan yang tadi juga encrypt sama descript tuh dia lebih ke kebalik ya. Kebalikannya, kalau encrypt tuh dia menambahkan dan nanti yang membuat filenya atau pesannya menjadi acak. Kalau descript tuh dia mengurangi dan mengubah yang tadinya acak menjadi normal kembali gitu. Kemudian pakai fungsi toggle text ya, tadi yang berkedip, untuk on closing juga tadi yang ini nih. Kemudian selanjutnya pakai tkinter, membuat UI juga pakai tkinter. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini mirip-mirip sebenarnya. Dan ya ini nggak ada yang beda sih kalau buat modul tkinternya, sama-sama seperti yang tadi. Dan ini programnya lebih simpel ya, karena langsung mengintegrasikan yang ada di Python gitu. Akan byte array dan juga enumerate. Oke, mungkin ya sekian aja sih buat penjelasan saya terkait program kriptografi pesan dan file yang saya buat dalam rangka tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.